Nama Francisca, NIM 1910416909, kelas A2 pagi, mata kuliah UAS Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalim, SEMM. Soal bagian A. Pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional agar kita mengetahui mengenai manajemen pemasaran internasional, yaitu kegiatan memasarkan barang atau produk ke luar negara dengan target pasar di luar negara dan mengetahui konsep-konsep pemasaran barang dan jasa. 2. Berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? 14 kali. 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Mempelajari tentang manajemen operasi internasional yang pada hakikatnya merupakan praktik bisnis yang dilakukan secara global. Pada kursus ini akan dibahas bukan hanya manajemen operasi saja, namun akan membahas mengenai perdagangan internasional, bisnis internasional, manajemen lintas budaya, teknologi, etika dalam operasi internasional. Manfaatnya, kita dapat mengetahui langkah-langkah pemasaran dan konsep pemasaran sebelum melakukan sebuah pemasaran ke luar negara. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur saya adalah membuat video di YouTube sesuai perintah yang telah diberikan serta meringkas materi yang diberikan dan membuat PowerPoint presentasi. 5. Bagaimana kuliah daring mata manajemen pemasaran internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen pemasaran internasional? Kuliah daring tidak selamanya menyenangkan dan semua kegiatan yang dilakukan secara online tidak semua berjalan lancar dan mudah. Terkadang ada kendala tertentu bagi setiap orang. Media yang digunakan WhatsApp, Facebook, Zoom, Meet, dan YouTube. Soal bagian B. Pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Sebutkan dan jelaskan faktor apa yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Pertama, dukungan politik dengan membuka kerjasama. Menjalin komunikasi yang baik antar negara serta menjalin persahabatan bilateral antara satu negara dan yang lainnya merupakan hal yang sangat baik untuk mendorong pergerakan perdagangan internasional antar negara. 2. Era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sebab setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke hubungan diplomatik negara. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. Perdagangan internasional tidak akan terjadi bila tidak ada hubungan diplomatik antar negara yang baik. Keempat, transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Kehadiran dari transportasi ini membuat kegiatan perdagangan internasional menjadi lebih mudah. 5. Mencari dukungan luar negeri. Mencari dukungan luar negeri ternyata merupakan hal yang dapat mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional dengan lebih luas dan lebih cepat. 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan?
Pertama, masalah kepercayaan. Kedua, masalah jarak. Ketiga, masalah kualitas. 4. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar karena sejumlah alasan. Pertama adalah segmentasi pemasaran membuat pemasaran lebih mudah, dalam arti segmentasi memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang lebih kecil yang dapat memiliki karakteristik yang sama. Alasan kedua, segmentasi pasar adalah menemukan ceruk pasar. Bertanya yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan. Yang pertama, bertanya pada pelanggan. Kedua, menjadi pelanggan dari bisnis Anda sendiri. Ketiga, jangan ragu dalam meminta maaf. Yang keempat, memberikan pelayanan dengan baik. Yang kelima, mendengarkan cerita dari pelanggan. Yang keenam, keluhan pelanggan. Soal bagian C, video pertama, judul pemasaran internasional global. Pemasaran internasional dan global mengandung kedua istilah yang sama, yaitu kegiatan yang telah melampaui batas negara. Pemasaran internasional ini adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Video 2, judul Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Ada dua alasan di lingkungan global. Alasan yang pertama adalah pemasaran global yang menghadapi isu dalam pemikiran yang matang berkaitan dengan jauh mana budaya setempat dengan mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Produk atau promosi yang tidak sesuai dengan kebudayaan suatu saat dapat mengakibatkan blunder bagi perusahaan. Yang kedua adalah analisis terhadap lingkungannya. Lingkungan budaya sering dapat membuat atau memberikan insight atau peluang pasar. Perusahaan yang mampu memahami atau mengenali budaya lokal lebih baik dengan konsumennya, kemudian mereka mampu mendapatkan suatu keunggulan.